Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari kita nyanyikan bersama-sama dari awal. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Kau sangat ku perlu, lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Biar musik naikkan pujian ini, semua kami dimanapun kami berada, sahabat worshipers yang mengikuti program ini, kami mengangkat ucapan syukur kami buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Kasih-Mu mengalir, memberkati, menyegarkan setiap jiwa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh Tuhan, kasih setia Tuhan itu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Oh rabasandara laba. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Ajar kami untuk terus selalu berharap kepadamu Tuhan dalam segala keadaan. Mari nyatakan sekali lagi bersama-sama, tak pernah berakhir, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Sing it again. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku,
Kau segalanya, Yesusku, Yesusku, Kau segalanya, Yesusku, Kau segalanya. Kau segala-galanya dalam hidup kami, Tuhan. Ora bayara 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 basyara laba laba laba. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau yang kudus, Allah Maha Kuasa. Oh Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Saat ini kami merenungkan betapa baiknya Tuhan, kasih setia-Mu yang tidak pernah berakhir dalam hidup kami Tuhan. Oh Rabba Syakara laba 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 laba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Angkat hatimu, katakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Kita nyanyikan dari awal bersama-sama. Tiada yang seperti Engkau, kasih-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Sekali lagi, tiada yang seperti Engkau, kuasa-Mu, kuasa-Mu mengubah hidupku, kasih-Mu tak berkesudahan, nyata di dalam hidupku. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Nyatakan, takkan habis kasih-Mu bagiku, amin, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah setia-Mu padaku,
katakan selamanya. Selamanya Kau ku sembah, selamanya, selamanya Kau ku sembah. Haleluya, haleluya. Untuk selamanya kami sembah Kau Tuhan. Untuk selama-lamanya. Apapun keadaan kami, apapun situasi yang kami sedang hadapi saat ini, kami cuma mau berkata bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup kami. Karena itu selamanya kami hendak menyembah-Mu Tuhan. Tak berubah kasih-Mu padaku. Katakan selamanya. Selamanya Kau ku sembah, tak berubah setiamu padaku. Selamanya, selamanya Kau ku sembah. Biar hadirat-Mu Tuhan melingkupi setiap sahabat worshipers dimanapun mereka mengikuti program ini. Ada yang di rumah, ada yang di jalan, ada yang di kantor. Atau dimanapun kami sedang berada melakukan aktivitas kami. Kami percaya kasih setia Tuhan itu tidak pernah berakhir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekarang Kau taruh perkataan firman-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu untuk disampaikan. Kau urapi hamba-Mu, urapi semua anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Mereka mengikuti program ini dijamah, diberkati, dan firman-Mu boleh tinggal di dalam kami. Kami boleh hidupi dan kami melihat berkat Tuhan ajaib atas kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama katakan amin, amin. Wow. Sahabat worshipers yang saya kasihi dan juga yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya percaya apapun keadaan saudara, apapun situasi yang saudara hadapi, waktu saat ini saudara membuat keputusan untuk menyembah Tuhan, berkat Tuhan turun buat kita. Katakan amin. Ada satu ayat, satu bagian ayat firman Tuhan yang indah sekali sebetulnya. Yesaya pasal 54. Kalau saudara membaca semua dari ayat yang pertama ya sampai ayat yang terakhir di pasal ini, begitu indahnya. Sebenarnya ayat ini berbicara tentang janji Tuhan. Janji Tuhan dan kasih setia Tuhan. Tuhan berjanji bagi umat Israel. Tuhan berjanji bahwa mereka akan dipulihkan. Bahkan mereka akan mengembang ke kanan ke kiri. Menempati tempat bangsa-bangsa. Ya. Tuhan tuh janji kepada bangsa Israel. Nah cuma kadang-kadang bagaimana umat Tuhan tuh menantikan janji Tuhan. Wah gak mudah. Bahkan kadang mereka gak siap ketika proses terjadi. Ya. Bangsa Israel mungkin mereka bersungut-sungut, mereka berkata Tuhan bagaimana? Ya, seolah-olah seperti gambaran dalam ayat ini, dalam Yesaya 54 digambarkan seperti istri yang ditinggalkan suaminya. Demikianlah bangsa Israel merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi sebenarnya Tuhan bilang gini, Tuhan sedang menguji dan Tuhan berkata, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Nah ayatnya saya mau ajak kita membaca ayat yang ke-8. Nanti ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10. Ayat yang ke-8 berkata demikian. Kita baca sama-sama yuk 3, 4. Dalam murka yang meluap aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan penebusmu. Saudara dikasih Tuhan, bangsa Israel kadang merasa seperti ditinggalkan. Bahkan Tuhan bilang seperti di zaman Nuh. Ya, Tuhan tuh janji, aku tidak akan lagi menimpakan murka yang sedemikian. Tuhan janji. Karena itu saudara, kalaupun mungkin keadaan kita sulit, percayalah.
murka Tuhan itu sesaat lamanya. Tuhan itu bahkan cuma kelihatannya meninggalkan sesaat lamanya. Itu yang Tuhan katakan. Nah, sekarang apa yang dikatakan Tuhan dalam ayat yang ke-10? Kita baca 3, 4. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan yang mengasihani engkau. Saudara, Tuhan kalau berfirman dia pasti menepati firman-Nya. Tuhan kalau berjanji dia pasti menggenapi apa yang dijanjikannya. Firman Tuhan ya dan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia bisa berubah, janji manusia bisa berubah. Kasih manusia bisa surut oleh waktu. Tapi saudara, kasih setia Tuhan sesuai dengan judul yang saya berikan, kasih setia Tuhan itu abadi. Kasih Tuhan Yesus untuk Anda dan saya itu abadi. Nah saudara, ada beberapa kata yang saya mau ajak kita fokus sama-sama. Tadi di ayat yang ke-8 ada kata sesaat lamanya. Saudara boleh garis bawahi atau kasih marking ya di ayat saudara di Alkitab atau di gadget saudara. Sesaat lamanya, karena saya mau beritahu saudara. Kadang-kadang manusia gak tahan di sesaat lamanya. Tuhan tuh bilang sesaat lamanya. Karena dalam sesaat itu ada sebuah proses yang dimana saudara sedang dibentuk makin kuat oleh Tuhan. Saudara, kadang kalau saudara memberikan satu janji buat anak saudara, kalau supaya dia tidak menjadi anak gampangan, saudara gak mudah-mudahnya untuk apa aja dikasih, itu bahaya. Kadang-kadang saudara uji, saudara tunggu, saudara lihat. Dia siap gak menanti. Saudara, kadang-kadang begitu kritis pertolongan Tuhan. Tuhan tuh mau lihat. Tuhan bisa percayakan hal yang lebih gak buat anakku ini. Dia layak dipercaya sesuatu yang lebih besar gak? Saudara, banyak kita gak tahan dengan apa yang dikatakan sesaat lamanya. Saya teringat ketika Tuhan memproses Raja Saul. Raja yang sebenarnya dipilih Tuhan. Tuhan tuh udah gak tahan karena dia nih betul-betul secara karakter gak siap ternyata. Sampai pada last minute Tuhan tuh menguji momen terakhir. Yaitu ketika musuh datang, serangan bangsa Israel ketakutan. Suruh ayo kita ini mempersembahkan korban. Imam waktu itu imam besar Samuel sama Tuhan ditahan. Tunggu. Tuhan tuh sengaja menahan. Tuhan sedang menguji Raja Saul. Apakah dia siap diuji dalam sesaat lamanya? Ternyata gak bisa. Pride-nya terlalu tinggi. Nanti saya gimana di mata bangsa Israel? Nanti gimana? Mana Tuhan yang menolong? Padahal Tuhan cuma bilang sesaat lamanya. Kalau dia tunggu aja sedikit. Oh, dia gak sabaran. Dia melanggar. Dia lakukan persembahan korban yang harusnya Imam Samuel, imam besar yang lakukan. Dia lakukan, dia melanggar. Karena apa? Gak tahan dengan yang namanya sesaat lamanya. Dia berbuat dosa, dia melakukan apa yang jahat. Dan dia kemudian Tuhan katakan, oke, cukup selesai. Aku sudah siapkan orang yang menggantikan Saul. Saudara dikasih Tuhan sayang. Begitu dia selesai persembahan korban, Samuel muncul. Tuhan cuma menguji dalam sesaat lamanya. Berapa banyak kita manusia gak tahan dengan yang namanya sesaat lamanya. Yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Dengar, Tuhan tuh gak pernah melanggar janjinya. Dia dikatakan kasih setianya itu abadi. Anak kalimat kedua yang saya mau ajak kita tekankan adalah apa yang dikatakan di ayat 8 tadi. Kasih setia abadi. Tuhan berkata, tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Percayakah kita bahwa kasih setia Tuhan itu abadi? Tuhan sedang memberikan kepada kita jaminan, guarantee. Bahwa kasih setia Tuhan itu abadi. Saudara, percayakah bahwa kasih setianya abadi buat Anda dan saya? Kalau kita tahu kasih setia Tuhan itu abadi, jangan takut dengan sesaat lamanya tadi. Segala tekanan masalah semua itu temporary.
Asal kita mau terus menantikan Tuhan. Asal kita mau sungguh-sungguh tetap dalam kasih setianya. Tinggal diam dalam Dia. Maka saudara akan lihat sesaat lamanya itu akan berbalik menjadi sebuah kemuliaan yang besar. Tuhan bilang gini, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang. Saudara apa enggak takut ya? Saudara lihat, waduh, sekalipun gunung-gunung beranjak, wah tiba-tiba gunung meletus, goncangan terjadi, gempa hebat. Orang panik, ketakutan semua. Di tengah goncangan dunia yang sedang terjadi, apakah saudara bisa berdiri tetap dan berkata, aku enggak takut sebab kasih setia Tuhan abadi bagiku. Ini enggak mudah saudara. Tapi Tuhan bilang, sekalipun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan Tuhan katakan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi Anda, mengasihi saya, mengasihi kita semua. Kasihnya abadi. Karena itu jangan pernah marah, jangan pernah mendahului Tuhan, jangan pernah kecewa. Jangan pernah berhenti berharap, jangan berhenti percaya. Pada sesaat lamanya yang seketika mungkin sebetulnya itu buat kita seperti proses yang waduh kenapa Tuhan, kenapa saya alami. Dengar, semua itu sesaat lamanya. Setelah ini saudara ingat itu. Kalau engkau sedang mengalami proses, engkau cuma berkata ini cuma sesaat lamanya. Sebab kasih Tuhan itu abadi buat saya. Sebentar lagi pasti diganti. Janji Tuhan pasti digenapi buat kita semua yang percaya. Boleh yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Angkat hatimu, nyatakan bersama-sama dengan saya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Oraba syakara laba takara laba yaraba yaraba. Tuhan, kami mau klaim, kami mau pegang janji firman Tuhan bagi kami bahwa kasih Tuhan Yesus abadi, tidak pernah berubah, tidak bergoncang, tidak beranjak. Kasih setiamu abadi buat kami, dan kami mau tetap tinggal dalam kasih-Mu. Kami tidak mau lari, kami tidak mau keluar dari kasih Tuhan. Kalaupun kami sedang mengalami yang namanya sebuah proses yang sesaat lamanya, seperti ditinggalkan sesaat lamanya, kami percaya Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan tidak membiarkan kami sendiri. Tuhan hadir dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu Tuhan. Mari sahabat Worshipers dimanapun, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan satu di dada atau di bagian tubuh yang sakit kalau sudah berdoa. Sedang berdoa untuk kelemahan tubuh, sakit, penyakit apapun. Saat ini kami sepakat, hamba-Mu dan semua kami di sini bersepakat dengan setiap saudara yang menuliskan permohonan doa di kolom chat. Bersepakat dengan saudara yang menuliskan doa di kolom komen. Bersepakat dengan semua saudara seiman yang sedang menaikkan permohonan doa di hadapan Tuhan. Kami perkatakan dalam nama Yesus yang kasih setianya abadi bagi kami. Amen. Kuasa yang menyembuhkan terjadi bagimu. Kesembuhan dan pemulihan terjadi. Tuhan berikan kelegaan, kelepasan bagi setiap kami yang sedang mengalami tekanan-tekanan hidup yang berat. Tuhan, kami tahu itu cuma sesaat lamanya. Biarkan kami tetap kuat berdiri teguh, tidak goyah, tidak mundur, tidak beralih, tidak menyimpang, tidak mencari solusi lain di luar Tuhan. Tapi kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan, dan tetap percaya janji-Mu dan kasih setia-Mu tidak akan
berakhir dalam hidup kami. Sebab itu semua kekal. Dan ku yakin setiamu, katakan, kekal selamanya. Dan ku yakin, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba mau percaya saat ini ada banyak umat-Mu Tuhan yang mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Doa-doa yang dijawab, pemulihan demi pemulihan. Karena kami percaya dan kami memegang kasih setia Tuhan yang abadi atas hidup kami. Dalam nama Yesus katakan amin, amin. Sahabat worshipers, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan putus pengharapan. Tetap percaya, tetap menyembah Tuhan. Haleluya. Saya akan bacakan kesaksian dari sahabat worshipers yang mengirimkan, ini yang menuliskan di YouTube channel ini, saya kutip ya. Dari @Halimah Elizabeth ya. Saya bacakan. Shalom Pak, saya Halimah dari Jambi. Mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan. 2 bulan yang lalu di tempat saya musim kemarau. Biasa kalau musim kemarau selama 2 bulan pasti air sumur saya tidak cukup untuk kami pakai. Tapi kemarau tahun ini saya berdoa dekat sumur saya agar Tuhan Yesus cukupkan air sumur kami sampai turunnya hujan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mendengar dan menjawab doa saya. Tuhan membuat air sumur saya tidak kering sehingga air saya cukup untuk kami pakai setiap hari. Tuhan Yesus ajaib dan dahsyat. Sekecil apapun masalah kita, jangan lupa kita andalkan Tuhan. Puji Tuhan, pada saat saya menulis kesaksian ini Tuhan Yesus sudah curahkan hujan buat kota kami. Terima kasih Pak Wira untuk kesempatan saya bersaksi. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak. Haleluya. Terima kasih kesaksiannya Halimah. Hal yang mungkin buat kebanyakan orang tidak terlalu terperhatikan. Tapi bagi Halimah dan masyarakat mereka yang tinggal yang mengandalkan air sumur, ini something yang besar. It's a big deal. Dan ketika biasanya kemarau akan menjelang hari-hari kemarau itu berarti pasti sudah mengalami kekurangan air, gak ada. Wow, itu satu hal yang gak enak. Tapi orang yang percaya akan janji Tuhan tetap berharap Tuhan bisa buat mujizat. Air sumur tidak pernah kering. Demikian saya percaya dalam hidupmu. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir. Kasih setia Tuhan tidak pernah surut dalam hidup kita. Dia baik, sungguh baik dan sangat baik. Angkat hatimu katakan, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sekali lagi, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerahmu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya, kekal selamanya, kekal selamanya. Amin. Kekal selamanya. Mari sahabat worshipers dimanapun sudah berada, angkat hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera berkat yang melimpah dari Allah Bapa. Kasih yang sempurna dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan yang indah dan manis dengan Roh Kudus. Menyertai, menuntun dan memberkati hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama-sama katakan amin, amin. Puji Tuhan sahabat worshipers, jangan lupa tetap
percaya, tetap menyembah Tuhan, mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. God bless you, sampai jumpa dalam program yang selanjutnya. Yang Anda tabur adalah bagian penting untuk membangkitkan lebih banyak lagi sahabat worshipers di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati berlipat ganda.